Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, setelah kita mempelajari cakra pusar, kita lanjutkan pada cakra Mingmen dan kemudian ke cakra limpa. Nah, berarti kita masuk dulu ke cakra Mingmen, ya, cakra Mingmen. Nah, ini lokasi dari cakra Mingmen. Misal kita lihat dari pusar, ya, kita melihat cakra pusar yang lokasinya di pusar, itu kita tembuskan ke belakang, ke bagian punggung belakang, punggung bawah, ya, maksud saya adalah punggung bawah. Di situ, atau yang bahasa Jawanya adalah diboyok, ya, itu lurus dengan cakra pusar. Nah, itu lokasi dari cakra Mingmen dan dilindungi oleh tulang belakang, ya, oleh lumbar itu, ya. Gampang kalau mau mencari, ya tinggal tarik garis lurus dari pusar ke belakang, nanti di tengah-tengah punggung bawah yang lurus dengan pusar, itulah lokasi cakra Mingmen. Ini kalau di akupuntur juga ada titik akupuntur untuk Mingmen ini, atau yang dinamai titik akupuntur Mingmen. Nah, ini pada titik akupuntur Du atau Governor Vessel 4. Nah, di sini, ya. Ini adanya di antara dua ginjal. Nah, untuk fungsinya sendiri, dia itu akan mengendalikan dan memberikan energi kepada organ ginjal dan sekaligus juga kelenjar adrenal. Kenapa? Karena kelenjar adrenal itu kan lokasinya ada di atas dari ginjal. Nah, sehingga satu paket, ya, ginjal dan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu nanti akan yang menghasilkan berbagai macam hormon, yang mana hormon-hormon tersebut sangat berguna bagi tubuh, ya, kayak hormon kortisol, ada epinefrin atau adrenalin, maupun ada noradrenalin atau norepinefrin, ya, sehingga itu nanti bisa mengontrol kadar gula darah, kemudian bisa juga ada hormon yang mengatur tekanan darah, kemudian juga terkait dengan stres, ya, terkait dengan stres. Nah, kemudian kalau organ ginjal, dia itu ada dua, ya, kanan dan kiri, yang mana sangat penting fungsinya bagi tubuh, sehingga kalau misalnya ginjalnya bermasalah akan banyak masalah di tubuh. Nah, kalau fungsi ginjal sendiri, dia itu pada dasarnya adalah untuk menyaring darah, ya, kemudian nanti dia akan turut, setelah disaring, ya, akan dibuang apa yang tidak berguna dari darah. Kemudian zat sisa maupun kelebihan cairan nanti akan dibuang juga yang ada di tubuh oleh ginjal, ya, melalui urin atau melalui air kencing, seperti itu. Dan bisa juga terkait dengan pengaturan tekanan darah, kemudian ada hormon yang di ginjal itu bisa memproduksi sel darah merah juga, ya, seperti itu. Intinya juga pada pembuangan limbah-limbah di tubuh manusia. Sangat luar biasa fungsinya. Nah, dan juga fungsi cakra Mingmen itu mengatur tekanan darah. Maka orang yang hipertensi atau hipotensi, ya, artinya adalah tekanan darahnya tinggi atau tekanan darahnya rendah, ya, tidak normal, itu bisa juga dia bermasalah di cakra Mingmennya. Nah, kalau terganggu Mingmen itu,
cakranya Mingmen, dia akan timbul penyakit di ginjal maupun di kelenjar adrenal. Penyakit ginjal dia akan timbul seperti nefritis, radang ginjal, gagal ginjal, ya, kemudian tumor ginjal. Kemudian kalau secara otot, ya, itu bisa sakit punggung, ya, itu kan otot yang ada di sekitar cakra Mingmen, ya, punggung bawah terutama. Kemudian bisa juga tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, ya, hipertensi, hipotensi, ya, seperti itu, ya, terkait dengan darah dan kelenjar, terkait dengan ginjal dan kelenjar adrenal maupun otot-otot yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian setelah cakra Mingmen kita masuk ke cakra limpa. Cakra limpa, dia itu posisinya, ya, bisa dilihat ini ada di bagian kiri dari perut, ya, yang lebih tepatnya itu di tengah-tengah rusuk paling bawah. Jadi cari rusuk yang paling bawah, kemudian cari tengah-tengahnya, ya. Nah, itu ada di dalamnya, itu posisi limpa, ya, posisi cakra limpa sesuai dengan organ limpa. Dia itu penting sekali bagi tubuh karena dia itu sebagai tempat masuk utama dari prana atau energi udara, sehingga dia akan berperan untuk kesehatan dan vitalitas secara umum seseorang karena kaitannya adalah udara. Dengan ketika kita melakukan olah napas, ya, atau melakukan pernapasan biasa, itu kan juga terkait dengan unsur udara, yaitu oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita buang secara normal. Sehingga kalau kita mengolah napas, itu nanti cakra limpa juga akan turut berperan karena energi udara dari luar tubuh itu akan masuk lewat cakra limpa, yang mana ketika udara itu memuat oksigen itu sangat dibutuhkan tubuh, ya. Itu kan oksigen juga turut memberi makan tubuh, ya. Tidak hanya makanan dan minuman yang kita makan, tapi oksigen juga dia memperkaya di darah, di sari-sari makanan, ya. Sehingga seluruh tubuh kita itu juga butuh oksigen, artinya sel-sel kita itu butuh oksigen. Nah, kemudian cakra limpa ini kenapa dia juga sangat penting, itu karena dia bisa memberikan energi kepada cakra mayor yang lainnya dan ke seluruh tubuh dengan energi yang sudah dicerna, ya. Karena ya itu tadi, ketika cakra limpa terkait dengan prana udara atau energi udara, dan seluruh tubuh itu kan butuh udara atau oksigen, dia ya tentu dari tempat masuknya cakra limpa, oksigen itu akan disebarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh sel. Nah, seperti itu. Nah, singkat sekali tapi ini maknanya sangat penting terkait dengan cakra cakra Mingmen maupun cakra limpa. Nah, ini yang belum tertulis, ini mungkin tertinggal. Itu ketika cakra limpa terganggu, maka tempat masuk dari udara, prana udara itu juga akan terganggu, sehingga oksigen di dalam tubuh kita tidak tercukupi, maka kita bisa menimbulkan gangguan di banyak bagian tubuh. Misal kalau prana udara atau energi udara itu kekurangan, itu kan bisa menimbulkan kekurangan oksigen di kulit, sehingga kulit jadi kering, kusam, dan kemudian menyumbang penuaan dini, ya, seperti itu. Menyumbang penuaan dini, cepat tua, ya, karena kurang unsur udara dari oksigen. Kemudian juga di jantung, ya,
atau di paru-paru jadi sesak napas. Kalau di jantung ya terkait dengan darahnya jadi kurang oksigen ya, seperti itu, sehingga jadi nyeri, sesak napas. Nanti bisa juga kalau di otak jadi sakit kepala, konsentrasinya kurang, daya ingatnya kurang, kemudian jantungnya bisa berdebar ya, pencernaan nggak normal. Dan kalau yang parah itu kan, kalau kekurangan oksigen ya tentu bisa jadi shock, bisa koma ya, pingsan yang paling ringan ya, seperti itu. Sangat penting, itu terkait dengan udaranya. Nah, kalau limpa itu dia terkait gangguannya dengan organ limpa atau pankreas. Ya ini kalau limpa dan pankreas di medis berbeda, medis barat berbeda, tapi kalau di TCM pengobatan Tionghoa itu satu ya, jadi satu. Kita ambil yang melalui pendekatan Tionghoa atau Tiongkok, pengobatan Tiongkok. Ini kalau limpanya terganggu, maka pengangkutan makanan, sari-sari makanan itu jadi terganggu, seperti itu. Kemudian juga bisa menimbulkan kekurangan nutrisi di otot-otot, jadi ototnya mengecil, jadi kurus, seperti itu. Bisa juga kalau disambungkan ke medis barat itu bisa timbul diabetes. Nah, bisa timbul diabetes, seperti itu ya. Gangguannya pada hormon insulinnya dan pada organ pankreas maupun limpa itu sendiri. Nah, mungkin sekilas tambahannya, dan kita lanjutkan pada pembahasan cakra yang berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.